sehatnya anak-anakku sekalian? Sehat, Bu. Syukurlah kalian dalam keadaan sehat-sehat. Kita dalam keadaan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dan berada di surga, dan pujian kami dapat nama-Mu ya Bapa pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di dalam kelas kami ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin memulai pelajaran kami, berkatilah pelajaran kami, agar dapat menjadi bekal kehidupan bagi kami ya Bapa. Berkatilah guru pengajar kami dan kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, berkatilah Bapa. Sekarang kita jadi mendalami lagi mengenai Pancasila. Jadi materi pembelajaran kita sekarang ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini dibuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi pada hari ini adalah siswa mampu mengaplikasikan sikap rasa bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pada penerapan Pancasila pada masa ke masa. Pada masa awal pada masa Orde Lama ini dikenal dengan demokrasi, ya kan? Demokrasi mana? Pemimpin. Yang memimpin pada saat ini siapa nak? Presiden Soekarno. Masa Orde Lama yaitu masa kekuasaan Presiden Soekarno. Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini Pancasila berusaha membuktikan dijadikan sebagai keyakinan dan Apa yang kalian pahami mengenai Orde Lama ini? Siapa yang bisa membuat tanggapan nak? Oke, saya silakan. Pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 garis miring 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Iya, benar sekali. Berikan dulu tepuk tangan nak. Kemudian saya tonton sama masa Orde Lama 1999 sampai 1996. Saya dapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Hak MPRS nomor 20 1953 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden menggunakan penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, saya dapat melihat Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR, strip DR, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Sekian pengetahuan yang saya sampaikan. Iya, baik sekali ya kan? Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.NAIDIT. Tujuan dari pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Iya, benar sekali. Jadi yang saya nilai dalam tugas kelompok ini adalah keaktifan kalian, cara kalian menyampaikan. Bisa paham nak? Bisa, Bu. Baiklah, saya baiklah.
Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI di Medium pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utama untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Pertanyaan yang kami buat, apa akibat pemberontakan PKI di Medium? Ada yang menjawab, nak? Apa yang terjadi dalam pemberontakan PKI di Medium? Ayo. Bisa memberi jawaban? Ada? Iya, kami persilakan. Kelompok berapa ini, nak? Kelompok 3. Ayo berdiri, nak. Dari kelompok 3. Peristiwa Medium tahun 1948 adalah konflik senjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi konflik ini dimulai pada tanggal 18 September tahun 1948 dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota PPR ditahan dan diseleksi oleh pasukan TNI. Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu, nak. Ada lagi? Oke. Kemudian kelompok 4 ya kan? Maju ya kan? Mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang keempat, memilih Angkatan Perang Ratu Ani. Angkatan Perang Ratu Ani merupakan misi yang didirikan oleh Kapten KNIR Raymond Sterling pada tanggal 15 Januari 1949. Aparat telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Pertanyaan kami dari kelompok 4 yaitu, apa tujuan APRA? Apa tujuan? APRA. Siapa, nak? Oke. APRA mempunyai tujuan mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan adanya negara dan negara-negara bagian Republik Indonesia. Iya, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Ada lagi pertanyaan, nak? Ada? Yang memberikan tanggapan? Sudah? Baiklah, anak-anak. Jadi, lembar LKPD-nya saya kumpul. Baiklah, kepada anak-anak kami, terima kasih telah melaksanakan LKPD-nya dengan baik. Berikan tepuk tangan bagi kita semua. Karena di video jangan monoton, ya kan? Jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Tunjuk tangan, nak.
ya, silakan Nak. Saya menyimpulkan Pancasila adalah dasar negara dan rancangan hidup bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan Pancasila harus dilakukan bersama-sama sebagai negara Indonesia. Iya, berikan tepuk tangan Nak. Ya, ada lagi Nak? Ada lagi? Ya, Bu. Jadi kesimpulan dari materi kita pada pembelajaran hari ini bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia jangan apa Nak? Jangan terombak-ambing, ya kan? Kemudian nilai-nilai luhur Pancasila harus dijaga. Walaupun era globalisasi pada masa sekarang ini banyak terjadi penyelewengan, penyimpangan yang ada di negara kita ini, harus tetap mempertahankan NKRI, tujuan NKRI, ya. NKRI harga mati. Ya. Jadi kita harus menuruti atau mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Bisa pahami Nak? Bisa, Bu. Jadi selaku kamu seorang pelajar, berbuatlah yang baik sebagai seorang pelajar. Ya, mencintai negara NKRI. Menjaga nama baik NKRI. Menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa Nak? Maju Nak. Sepenuh hati mari berdoa. Kembali kami berterima kasih kepada Bapa atas kasih karunia-Mu yang sudah menyertai kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembelajaran kami pada saat ini. Kami berkati Tuhan, biarlah pembelajaran kami ini menjadi bekal untuk masa depan kami nanti Bapa. Ya Bapa, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berkati Tuhan. Berkati juga guru-guru kami Tuhan, dimanapun guru-guru kami berada, Engkau berkati mereka Tuhan. Ya Bapa, pulihkan kami dari segala pelanggaran kami. Berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah, jadi tugas kalian di rumah minggu depan yaitu membaca atau mempelajari materi selanjutnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Pahami? Bisa, Bu. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Bu. Horas. Ya, silakan pulang anak-anak. Silakan. Nanti saya kasih jajan pilihannya. Bilang sama ke orang tua. Baiklah Bapak Ibu, KPL saya sudah selesai Bapak Ibu.